Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, sehat dan masih semangat ya dalam belajar. Walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Oke, kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia masih pada tema pertama. Yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Ya. Nah, yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dan fungsi ide pokok atau pikiran pokok yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu kita bisa menemukan ide pokoknya. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utamanya satu, dari kalimat utama itu kita bisa menemukan ide pokok. Dan kalimat pengembangnya banyak, kalimat penjelasnya juga banyak. Kalimat pengembang itu sama artinya dengan kalimat penjelas ya nak ya. Ide pokok atau pikiran pokok, atau gagasan pokok, atau gagasan utama. Ide pokok terletak dalam kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu dibagi tiga, nak, dalam sebuah paragraf. Karena letak kalimat utamanya yang berbeda-beda, sehingga paragraf itu bisa dibagi menjadi tiga. Maksudnya begitu ya, nak ya. Paragraf yang pertama paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua paragraf induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga paragraf campuran, di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian dipertegas lagi di akhir paragraf. Ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok atas satu kalimat utama. Dari kalimat utama itu kita bisa menemukan ide pokoknya. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahaminya ya nak ya. Nah, apa sih fungsi dari ide pokok itu? Fungsi dari ide pokok adalah sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Yang kedua, memudahkan kalian, memudahkan kita, para pembaca, memahami sebuah bacaan. Itulah fungsi dari ide pokok. Contoh, Bu Guru punya contoh satu paragraf. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut menjadi bergerak. Itu paragrafnya. Kita bisa menemukan kalimat utamanya. Di mana kalimat utamanya ada di awal. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ini adalah kalimat utamanya, nak. Nah, dari kalimat utama itu kita dapat menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah apa? Otot merupakan alat gerak aktif. Itu adalah ide pokok. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara kalimat utama dengan ide pokoknya ya. Oke, jadi paragrafnya itu yang ini ya nak ya. Paragrafnya itu yang ini.
kalimat utamanya yang kuning, yang ini ya nak ya, kalimat utamanya sampai tanda titik, sampai di tanda titik saja. Kemudian ide pokoknya, ini. Otot merupakan alat gerak aktif. Oke? Sudah paham ya nak ya? Antara paragraf, kalimat utama, dan ide pokoknya. Ya nak ya? Oke, Bu Guru lanjutkan. Yang akan Bu Guru jelaskan, yang kedua adalah membaca teks dan menemukan ide pokok. Hal yang harus kalian perhatikan untuk memahami teks adalah yang pertama, baca teks tersebut. Yang kedua, catatlah hal-hal yang penting. Yang ketiga, temukan ide pokoknya pada setiap paragraf. Yang terakhir adalah temukan ide pokoknya pada semua paragraf. Itu hal yang diperhatikan untuk memahami teks ya nak ya. Oke, di sini Bu Guru mempunyai bacaan teks tentang gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf pertama ya nak ya, ini paragraf pertama. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan air dalam ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ini paragraf kedua. Paragraf yang ketiga, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ini paragraf yang ketiga. Oke. Dari bacaan ini, kalian bisa menemukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Yang pertama, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Dalam paragraf pertama kita sudah menemukan. Ini kalimat utama. Kemudian yang kedua, kalimat utamanya sampai dengan titik nak. Di sini ya nak ya. Salah satu tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Ini kalimat utama pada paragraf kedua. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam bentuk tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Oke, ini kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama ini, kita bisa menemukan ide pokoknya. Jadi, ide pokok bacaannya, paragraf pertama adalah keunikan sistem gerak ikan. Yang kedua, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki ikan adalah bentuk rudal. Paragraf yang
ketiga adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Bedakan antara kalimat utama dengan ide pokoknya ya nak ya. Oke. Selanjutnya, dalam paragraf kita bisa membedakan paragraf dari letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif, tadi Bu Guru sudah jelaskan ya nak ya, di awal paragraf deduktif. Sedangkan induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas lagi di akhir paragraf. Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Mengemukakan persoalan yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Itu ciri dari paragraf deduktif. Jadi, dijelaskan secara umum dulu, kemudian ke khusus. Kalimat pengembangnya, kalimat penjelasnya di bawahnya setelah kalimat utama. Contoh paragraf deduktif ya nak ya. Keluarga Pak Davin adalah keluarga yang rukun. Mereka saling membantu dalam bekerja. Jika ada anggota yang kesulitan, yang lain dengan senang hati akan membantu. Mereka juga saling memaafkan jika ada yang berbuat salah dan meminta maaf. Kalimat utamanya ini, kalimat utamanya ya nak ya. Ide pokoknya adalah keluarga Pak Davin yang rukun. Oke, ini berada di awal paragraf. Contoh paragraf deduktif. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, selanjutnya. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ciri-ciri dari paragraf induktif yaitu mengemukakan persoalan yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Jadi kebalikan dari paragraf deduktif ya nak ya. Khususnya dulu baru ke umumnya. Contohnya begini. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya, juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Oke, ini kalimat utamanya. Enak ya, ini kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya adalah kebersihan sekolah, tanggung jawab semua warga sekolah. Itu ide pokok. Ide pokoknya pada paragraf induktif ini berada di akhir paragraf. Paham ya nak ya? Paragraf induktif berada di akhir. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Ini nak, di awal kemudian ditegaskan lagi di akhir paragraf. Contohnya, penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu, di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Kalimat utamanya ini ada nak.
apakah sudah menemukan? Karena di sini ada kalimat penyakit influenza ternyata mudah menular. Nah, itu kalimat utamanya. Dari kalimat utama tersebut kita bisa menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah ya ini yang di awal, penyakit influenza mudah menular. Diulang kembali, dipertegas kembali di akhir paragraf, yaitu penyakit influenza mudah menular. Ini kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Ya nak ya, diulang kembali. Oke, sudah paham tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, semoga bermanfaat video yang guru buat ini. Kalian bisa pelajarinya di rumah, kalian bisa lihat kembali jika kalian lupa, kalian bisa putar ulang video ini, dan jangan lupa catat hal-hal yang penting dari video yang guru buat ini. Oke, selamat belajar, semangat selalu, dan jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.